bagaimana sih kita dikategorikan parah, Bun? Kalau misalnya sudah muntah-muntah. Jadi ada beberapa, ada yang kategori ringan, parah, sedang. Jadi kalau yang aku derita ini sih kategorinya sedang. Karena kalau yang parah itu kata dokter misalnya sudah fesesnya atau BAB-nya sudah hitam, atau mungkin dia bisa muntah darah atau BAB-nya berdarah gitu. Itu kategorinya sudah parah dan mungkin dia sering muntah. Nah, jadi saran aku kalau misalnya kalian sudah mengalami hal tersebut, segera konsultasikan ke dokter ya. Kenapa sih penting banget endoskopi? Karena kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi sama lambung kita. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan kembali share tips ya dan juga pengalaman aku ya. Jadi banyak banget yang nanya aku untuk kondisi kesehatan Bunda saat ini seperti apa sih pasca endoskopi. Jadi aku tuh udah endoskopi sekitar 6 bulan yang lalu ya teman-teman. Tepatnya bulan September tanggal 23. Jadi aku melakukan tindakan endoskopi asam GERD ya, lambung. Dan untuk hasilnya itu kalian udah ketahui ya, tuh udah tahu semuanya, aku terjadi peradangan dan juga banyak gas ya, atau banyak gelembung-gelembung di lambung aku. Nah, jadi itu yang menyebabkan aku sendawa-sendawa dan juga begah ya. Suka begah perut aku dan juga kayak ngecur gitu loh, bunyi-bunyi. Dan ini juga ada yang menjadi pertanyaan dari salah satu subscriber aku ya. Terima kasih sudah nanya. Bun, apa sih solusinya kalau misalnya kita banyak gas ataupun sering bunyi-bunyi perut dan juga ngecur gitu ya di perut kita? Ini sebenarnya hal yang banyak orang alami termasuk aku. Dan bahkan sampai saat ini pun aku masih mengalami ya itu, tapi jarang-jarang. Kadang aku kalau misalnya pola makan aku lagi nggak teratur atau kurang baik, kemudian kalau misalnya aku minum minuman kayak susu, itu pasti akan merasakan hal itu. Nah, apa saja sih hal yang aku lakukan untuk mencegah terjadinya kambuh lagi dan kambuh lagi? Karena jujur pasca endoskopi aku itu pemulihannya kurang lebih 2 bulan, minum obat dari dokter rutin 3 kali sehari. Untuk nama obat-obatan aku kalian pasti udah tahu ya, aku itu minum obat sucralfate, kemudian lansoprazol, kemudian domperidon. Itu aku minumnya 1 jam sebelum makan atau 30 menit sebelum makan. Kemudian setelah makan aku lagi minum obat lagi dari dokter ya, itu namanya Revamid ya. Nah, itu 2 jam setelah makan aku minum. Jadi ada 4 jenis obat yang aku minum pada saat pemulihan. Nah, buat kalian yang pengen minum obat kayak aku, itu nggak masalah. Tapi kondisi lambung ya masing-masing itu berbeda. Jadi saran aku konsultasikan dulu ke dokter kalian ya, karena aku kan diberikan obat itu sesuai dengan hasil endoskopi ya. Jadi aku itu nggak berani minum obat-obatan tanpa petunjuk dokter, apalagi kan lambung itu sensitif banget ya guys. Nah, bagaimana sih pola makan Bunda setelah endoskopi sehingga Bunda merasa pulih? Kalau dibilang pulih total sih enggak ya, karena banyak yang bilang termasuk dokter aku, asam lambung itu nggak bakalan bisa sembuh total lagi seperti biasa. Mungkin ada, tapi 1-2 orang. Tetapi itu nanti bakalan ada lagi kalau misalnya salah makan atau dia makan pedas, pasti sewaktu-waktu juga akan kambuh lagi. Nah, jadi untuk asam lambung itu sebenarnya obatnya gampang-gampang susah dan juga tergantung dari kita. Nah, apa sih yang menyebabkan aku terkena atau terserang penyakit asam lambung? Itu aku dari pikiran. Kalau dari faktor makanan, alhamdulillah sih aku masih bersih ya makanannya. Karena aku tuh pantang banget sama yang namanya mie. Aku bukan pencinta mie. Aku nggak suka micin-micin. Aku tuh kalau masak di rumah hanya menggunakan garam sama gula pasir sedikit. Jadi kalau dibilang aku suka pedas, aku nggak makan cabai juga. Aku juga nggak suka ngopi, nggak suka soda. Jadi kata dokter emang aku dari faktor pikiran. Jadi yang bisa menyebabkan kita terkena asam lambung itu bisa dari faktor makanan ya, atau pola makan, kemudian dari pikiran dan juga gaya hidup kita. Jadi itu ya penyebabnya. Nah, bagaimana sih kita dikategorikan parah, Bun? Kalau misalnya sudah muntah-muntah. Jadi ada beberapa
golongan-golongan ya, ada yang kategori ringan, parah, sedang. Jadi kalau yang aku derita ini sih kategorinya sedang ya, karena kalau yang parah itu kata dokter misalnya sudah fesesnya atau BAB-nya sudah hitam, atau mungkin dia bisa muntah darah atau BAB-nya berdarah gitu, itu kategorinya sudah parah dan mungkin dia sering muntah. Nah, jadi saran aku kalau misalnya kalian sudah mengalami hal tersebut, segera konsultasikan ke dokter ya. Kenapa sih penting banget endoskopi? Karena kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi sama lambung kita. Nah, kemudian juga banyak yang bertanya, Bun, obat-obatan herbal apa sih yang direkomendasikan untuk menyembuhkan asam lambung? Nah, ini kembali lagi pada kita sendiri. Kira-kira obat mana yang cocok, obat herbal mana yang cocok, karena belum tentu obat herbal ya, atau herbal yang aku minum seperti madu zetsmak misalnya, madu kunyit dan lain-lain, itu aku cocok sama aku, belum tentu cocok sama kalian. Sekali lagi aku tekankan ke kalian semua, kalau misalnya ingin mengikuti cara aku, boleh-boleh saja, tetapi selalu konsultasikan dengan dokter kalian. Nah, untuk saat ini aku udah nggak minum obat-obatan dokter ya, dan juga aku udah nggak minum herbal. Tapi aku itu setiap pagi langganan sama jamu gendong. Insya Allah next video aku akan syuting bareng jamu gendong ya. Tapi saat ini dia lagi pulang kampung ya, sehingga aku nggak sempat ngambil video. Aku pengen memperlihatkan ke kalian semua cara bikinnya gimana sih. Jadi aku itu pagi sore minum jamu gendong ya, yang isinya itu adalah kunyit tawar ya. Jadi bukan kunyit asam, kunyit tawar dan juga temulawak. Setelah itu aku minum jahe. Jadi setiap pagi aku minum itu, dan aku minumnya itu sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena jamunya itu direbus. Kecuali misalnya jamu parut ya, itu yang masih mentah, itu harus setelah makan. Karena aku itu ada radang lambung, jadi kata dokter harus hati-hati dalam minum minuman herbal maupun itu ramuan tradisional ya. Jadi kita harus mengenali penyakit kita ada apa sih, makanya itu pentingnya endoskopi. Nah, kemudian aku juga akan membahas pola makan ya, karena sebenarnya pola makan itu setiap saat aku buat video, aku selalu menekankan pola makan aku segini, porsi aku segini. Tetapi lagi-lagi banyak banget yang ngechat aku, yang nge-DM aku, nanya pola makan, menu aku apa, padahal aku tuh sebenarnya sudah ada video. Jadi buat kalian yang nonton video ini, tolong dong dinonton ya video aku, karena biasanya itu aku penjelasannya itu sampai akhir, jadi tolong dinonton sampai selesai. Nah, jadi itu adalah untuk sharing aku kali ini, obat-obatan aku itu dia ya. Jadi ada 4 jenis, sebelum makan dan setelah makan. Kemudian pola tidur juga jangan sampai kacau, nggak boleh begadang ya. Jadi aku tuh pada saat pemulihan, aku tuh tidurnya paling malam jam 9 ya. Dan suami aku itu selalu woro-woro kalau udah jam setengah 9 itu aku udah nggak boleh makan, karena aku nggak boleh terlalu banyak makan maupun minum ya pada saat pemulihan. Tetapi untuk saat ini aku masih menghindari pantangan-pantangan itu, dan aku tetap menerapkan 3P, pola tidur, pola pikir, pola hidup sehat. Nah, untuk video pola makan lagi-lagi aku akan buatkan ya, tapi di video yang lain. Kemudian ada juga yang minta pola makan, selain itu juga ada olahraga. Olahraga apa aja sih yang Bunda terapkan? Aku tuh hanya lari-lari kecil. Ada juga yang minta video lagi olahraga, kemudian olahraga tulang, olahraga otot. Kemudian kalau misalnya aku lagi yoga kualitas tidur, insya Allah kalau misalnya aku lagi gak sibuk dan ada waktu, nantilah ya aku buat videonya. Mudah-mudahan sempat ya. Dan kemudian untuk saat ini sih kalian selalu nanya kondisi aku, alhamdulillah membaik, dan berat badan aku saat ini sudah proporsional sih menurut aku, dengan tinggi badan 155 dan berat badan 51 kg. Itu menurut aku sudah proporsional ya, karena aku tuh nggak mau gendut, jadi aku kayak gini aja. Aku tuh kalau gendut karena aku nggak terlalu tinggi, jadi terlihatnya kayak bola ya. Jadi udahlah kayak gini aja, yang penting lambungnya juga kalau lagi kumat itu aku hanya minum ramuan itu ya, kunyit dan temulawak, jamu gendong. Insya Allah next video aku akan buatkan videonya sama tukang jamu langganan aku. Tiap pagi tuh aku selalu minum jamunya dia. Jadi itu adalah ramuan aku dan juga kondisi aku saat ini, karena kalian banyak banget yang nanya
Alhamdulillah aku udah kerja normal, dan juga aku selalu ngemil. Nah, dan untuk video selanjutnya aku akan buatkan lagi pola makan ya. Ini aku akan jelaskan secara detail pola makan aku seperti apa. Jadi kalian nantikan terus videonya. Oke guys, cukup sekian sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!